Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, yang insyaallah kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, baik itu siyam ataupun tarawih, sedekah, silaturahim, tilawatil Quran, semuanya dan juga seluruh amal ibadah kita, amal saleh kita di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kenikmatan yang luar biasa kepada kita, terutama bangsa Indonesia. Nikmat kemerdekaan sebagai salah satu nikmat yang paling asasi dalam kehidupan manusia. Karena manusia, kumpulan manusia yang namanya bangsa dan negara ini tidak akan mendapatkan kebaikan, kemaslahatan kalau kita masih berada di bawah kendali dan penjajahan bangsa lainnya. Maka para founding fathers kita telah menetapkan, memaktubkan di dalam konstitusi Mukaddimah Undang-Undang Dasar kita bahwa kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 80 tahun yang lalu, dalam hitungan perjalanan tahun Hijriyah, tepatnya pada tanggal 9 Ramadan, di hari Jumat tahun 1364 Hijriyah, yang bertepatan tanggal 17 Agustus 1945. Kita mengenal dan mengenang sejarah bangsa yang sangat luar biasa. Sebuah momentum di mana bangsa ini memproklamasikan kemerdekaannya. Lepas dari segala bentuk penjajahan, dari segala penindasan, dari segala kesewenang-wenangan. Pun kalau penjajah itu memberikan kesejahteraan atau kebahagiaan kepada kita, ketahuilah bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan itu adalah bersifat semu belaka. Karena bukan bangsa kita yang menentukan nasibnya sendiri. Kita didikte dan ditentukan nasib kita oleh bangsa lain yang bercokol di negeri ini selama sekian tahun lamanya. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Penjajah, apakah itu Belanda ataupun Jepang, mereka juga membangun infrastruktur di negeri ini. Dan kita bisa saksikan asarnya, bekasnya, kebaikannya sampai saat ini pun masih kita nikmati. Apakah itu berupa jalur pantura, kereta api, bendungan, gedung-gedung yang megah, yang kuat, yang ada di tiap-tiap kota besar di negeri ini, terutama di Pulau Jawa. Dan juga sistem irigasi, pertanian dan lain sebagainya, yang mana mereka itu telah ciptakan. Tetapi kebahagiaan itu, kesejahteraan itu tentu saja porsi terbesarnya dibawa, diangkut untuk kepentingan negara mereka. Apa yang tersisa untuk bangsa ini? Yang tersisa hanyalah remahan, hanya receh dan tidak berarti apa-apa untuk kebaikan bangsa ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 80 tahun sudah berlalu. Dan saat ini kita berada di hari Jumat, hari yang sama dengan proklamasi kemerdekaan negeri kita.
di tanggal yang sama, tanggal 9 Ramadan. Hanya berbeda tahun, yaitu tahun kita saat ini adalah 1444 Hijriah. Betapa luar biasanya, betapa besar nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Maka mari di momentum hari yang sangat bersejarah ini, di bulan Ramadan, sebagaimana kaum muslimin memperingati hari kebebasan Islam dari penindasan kaum musyrikin, yaitu perang Badar pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijriah, maka kita pun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa ini. Bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, bangsa yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, bangsa yang banyak mendapatkan karunia kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berupa sumber daya alamnya? Apakah berupa sumber daya manusianya? Apakah tekad, semangat, perjuangan kita yang tidak pernah henti untuk terus membangun dan mengisi kemerdekaan negeri yang kita cintai ini? Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok bagaimana konsep negara di dalam Al-Qur'anul Karim, agar kita bisa belajar, agar kita bisa mengerti bagaimana kita bisa menyelenggarakan kehidupan berbangsa bernegara ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran ada kata al-balad, menunjukkan makna artinya negeri. Negeri disebutkan di dalam Al-Quran al-balad dengan menggunakan al-ma'rifah, diulang sebanyak 6 kali dalam 6 ayat. Dan baladan sebagai sebuah negeri yang belum bertuan, belum ada penduduknya, belum berpenghuni, disebutkan sekali di dalam Al-Quranul Karim, yaitu dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat 126 surah Al-Baqarah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah karena saat itu lembah Makkah belum berpenghuni, tidak ada kehidupan sama sekali. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa man kafara. Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Rabb, jadikanlah negeri ini. Dia tidak menunjuk negeri ini sebagai sebuah negeri yang sudah beridentitas dan memiliki entitas tersendiri. Dia hanya menunjuk sebuah negeri. Jadikanlah negeri itu aman, sentosa, damai, dan berikanlah rizki kepada penduduknya kelak. Berupa apa? Tanaman-tanaman, buah-buahan yang nikmat. Disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya menunjukkan bahwa kita sebagai pengisi daripada ataupun penduduk, rakyat dan pemimpin negeri ini, kita harus memberikan perhatian kepada apa? Pembangunan sumber daya alam kita. Karena Allah menyebut di situ bagaimana pilar-pilar membangun sebuah bangsa harus memiliki modal kekayaan alam. Warzuq ahlahu minas thamarat. Yang kedua adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Bahwa modal yang kedua yang penting juga adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akidah dari masyarakat bangsa ini, itu sangat penting dalam proses membangun negeri yang kita cintai ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang lalu kemudian melahirkan apa? Melahirkan rasa aman dan tentram serta sejahtera, sebagaimana Allah taala berfirman, liilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di surat Quraisy, surat yang Allah beri nama dengan nama satu suku bangsa. Suku bangsa itulah yang melahirkan Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang kita cintai dan kita muliakan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana Dia telah memberikan karunia kepada bangsa Quraisy ini. Negeri mereka adalah negeri Makkah yang dahulu diwarisi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Negeri yang tetap gersang, tetap kering, tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Pada saat itu belum ditemukan minyak, gas dan lain sebagainya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut kelebihan negeri ini, penduduknya adalah mahir dalam berdagang. Mereka melakukan perjalanan dagang
pada musim panas dan musim dingin, apakah itu ke negeri Syam maupun ke negeri Yaman. Maka Allah kemudian menyinggung mereka agar mereka senantiasa bersyukur kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Wahai bangsa Quraisy, wahai bangsa Indonesia, wahai bangsa-bangsa yang ada di dunia, ingatlah, kalian boleh hebat dalam dunia, kalian boleh hebat dalam materi kalian, kalian boleh hebat dan maju dalam pencapaian-pencapaian materi, tetapi kalian harus tetap menyembah Allah, pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'. Karena dengan menyembah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita menghambakan diri kita hanya kepada Allah dan kita mengambil nilai-nilai dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk memakmurkan negeri-negeri dan bangsa-bangsa di dunia ini, maka Allah akan memberikan apa? At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah sejatinya yang akan memberikan kalian makan, akan membebaskan kalian dari kelaparan. Wa amanahum min ju', dan akan membebaskan, memerdekakan kalian dari kelaparan dan rasa takut. Wa amanahum min khauf, membebaskan kalian dari rasa takut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep bernegara dalam Islam. Bagaimana negara ini bisa menyelenggarakan sebuah sistem kehidupan yang bisa menjamin kebutuhan dasar bagi rakyatnya, agar mereka terbebas dari rasa lapar, agar mereka terbebas dari rasa takut, was-was, dan khawatir atas masa depan anak-anak negerinya. Inilah cita-cita yang telah diberikan dalam Al-Quranul Karim. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala sekolahkan dulu Adam di dalam surga sebelum dia turunkan Adam ini ke bumi, sebagaimana janji Allah, sebagaimana deklarasi Allah bahwa dia telah menjadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Tidak langsung setelah Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, lalu kemudian Adam langsung diturunkan, diterjunkan ke bumi ini. Tetapi dia hidup sementara waktu di dalam surga. Untuk apa? Mendapatkan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengelola bumi ini agar makmur, aman, damai, sejahtera sebagaimana kehidupan yang ada di dalam surga. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Wahai Adam, engkau berada di dalam surga ini, aku tunjukkan kepadamu bagaimana caranya mengelola bumi ini kelak. Engkau di dalam surga ini tidak akan apa? Tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan, tidak akan kepanasan, tidak akan telanjang. Maka inilah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh negara yang menaungi dan mengayomi seluruh warga bangsanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran juga doa Nabi Ibrahim ada yang jenis yang kedua. Ketika Nabi Ibrahim menyebut negeri Makkah dengan Al-Ma'rifah, yaitu di dalam surah Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini. Dia sudah menunjuk nama bagi negeri ini, yaitu Makkah dengan al-ma'rifat itu. Jadikan negeri ini yang sudah berpenghuni, yang sudah ada penduduknya walaupun masih sedikit, aminan. Jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman. Aman dari apa? Rasa takut. Aman dari apa? Ketertindasan. Aman dari apa? Dari teror yang bisa menyerang kami pada saat kapanpun. Jadikan negeri ini aman ya Allah. Oleh sebab itu keamanan ini sangat penting. Inilah konsep Islam. Memberikan rasa aman kepada seluruh warga negaranya. Aman dari gangguan-gangguan dan ancaman-ancaman. Baik yang datang dari luar negara maupun dari dalam institusi negara itu sendiri. Karena kejahatan bukan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang asing, orang luar yang tidak suka kepada negeri dan bangsa ini, tetapi juga bisa dilakukan oleh warga negara yang memang berkelakuan jahat dan jauh dari norma-norma agama. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim juga berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tidak cukup negeri ini aman, tetapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucu keturunanku yang akan menghuni negeri ini. Jauhkan aku dari perbudakan patung-patung, dari kemusyrikan, daripada aku menyembah patung-patung yang tidak engkau ridhai ini. Inilah pentingnya
kita menjaga negeri ini agar tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah digariskan oleh para pendiri bangsa kita, yang sudah digariskan bahwa negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini harga mati yang tidak bisa kita rubah, dan itulah agama menjadi sebuah sumber nilai, sumber acuan dalam beretika bagi seluruh warga negara kita ini. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah mari kita senantiasa memperbaiki diri kita, memantaskan diri kita untuk senantiasa mendapatkan keberkahan, keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan berupa kesejahteraan hidup lahir maupun batin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkaca kepada negeri-negeri yang ada di dalam Al-Qur'an, seperti misalnya negeri Saba. Di dalam surat Saba ayat 15 Allah taala berkisah begitu indahnya untuk kita semua. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani an yamini wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal 'arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatay ukulin khamtin wa athli wa shay'in min sidrin qalil, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Sungguh kata Allah, pada kaum Saba itu benar-benar menjadi suatu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tanda kebesaran Allah? Fi maskanihim ayah. Allah berikan tanda kebesarannya berupa apa? Nikmat. Allah karuniakan kepada negeri Saba itu jannatani ayyamini wa shimal, yaitu apa? 2 bidang kebun di sebelah kanan dan kiri negeri itu. Negeri yang subur, negeri yang makmur, negeri yang bisa menghasilkan produk-produk yang sangat luar biasa untuk kebaikan penduduk bumi ini seluruhnya. Maka Allah perintahkan kepada negeri, kepada rakyat dan pemimpin negeri Saba itu. Apa Allah perintahkan? Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah kamu dari rizki Tuhanmu. Maka itu kita harus senantiasa ingat bahwa kita bisa makan, kita bisa berkehidupan. Kita harus senantiasa ingat bahwa itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rezeki dari Allah. Kulu min rizqi rabbikum. Jangan sampai kita kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita mengingat nama Allah, tidak pernah kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam menyelenggarakan kehidupan kita dan berbangsa dan bernegara. Washkurulah, maka itu bersyukurlah kalian semua kepada Allah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kalian makan dengan terus-menerus mengingat rizki dari Allah taala, makan kalian, berkehidupan kalian dengan nikmat, dengan terus-menerus bersyukur kepada Allah dalam bentuk apa? Kita beribadah kepada Allah. Kita senantiasa berkomitmen kepada nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berkomitmen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Maka negeri itu akan menjadi apa? Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Maka negeri kamu adalah negeri yang baik, nyaman untuk ditinggali, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita dapat belajar dari kitab suci Al-Qur'anul Karim, bagaimana kita membangun karakter kehidupan bangsa dan negara kita, bagaimana kita harus memantaskan diri kita untuk dapat mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah Allah berkaruniakan dan berikan kepada negeri dan bangsa ini. Mudah-mudahan kita menjadi generasi-generasi penerus, pelanjut perjuangan dari para founding fathers kita, pelanjut yang amanah, yang senantiasa istiqamah, yang senantiasa berkomitmen menjaga negeri ini dengan nilai-nilai tauhid, dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih
Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa 'izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ij'al hadzal balada amina wajnubna wa baniya an na'budal asnam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum sahabat. Dari 3 unsur yang ada pada manusia, yakni tubuh, akal, dan jiwa, yang lebih banyak diperhatikan oleh manusia umumnya adalah tubuh dan akal. Tubuh kita isi dengan makan bergizi sebanyak 3 kali sehari. Bila perlu kita tambah dengan vitamin dan suplemen. Adapun akal kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja kita pelajari, kita baca, kita berikan nutrisi untuk akal. Akan tetapi kita abai dengan tidak memberikan nutrisi bagi jiwa. Padahal kualitas jiwa itulah yang menentukan mutu hidup kita, baik di dunia maupun terlebih lagi masa depan hidup kita di akhirat. Dan ajaran Islam memenuhi ketiga aspek itu. Iman untuk akal, Islam untuk tubuh, ihsan untuk mengisi jiwa yang kosong, mengisi nutrisi roh kita. Disinilah pentingnya tazkiyatun nufus. Belasan tahun lamanya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kepada para sahabat. Sewaktu tinggal di Makkah, beliau membimbing dan membina keimanan para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah itulah pusat pendidikan spiritual penyucian jiwa. Sayangnya, aktivitas inilah yang hilang di tengah muslimin. Kita tinggalkan salah satu kewajiban dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran, yaitu tazkiyatun nufus. Dampaknya tidak main-main. Kita pun dipandang sebagai umat yang lemah, tidak berwibawa, tanpa marwah, dan tidak dianggap memiliki kekuatan menggetarkan. Buku yang berada di tangan pembaca budiman ini ditulis dalam rangka menggerakkan aktivitas tazkiyatun nufus sebagai upaya menghadirkan perubahan yang revolusioner dalam arti sesungguhnya di negara kita dan bahkan dunia Islam. Disajikan dengan pembahasan yang argumentatif dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini dihadirkan untuk mengingatkan setiap muslim agar bersungguh-sungguh membenahi karut-marut yang mendera bangsa dan negara tercinta ini. Dengan membaca dan merenungi kandungan buku ini, semoga kita bersama-sama terpanggil untuk memperbaiki diri kita, keluarga, masyarakat, dan tentunya bangsa dan negara Indonesia. Dan semua itu bermula dari penyucian jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah? Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian, tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik. Atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat. Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khotib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah. Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang, khotib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan, sunnah khutbah pun diperhatikan. Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat. Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khatib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah, menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat untuk selanjutnya mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.